Tiga, dua, satu. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat serta keluarga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan pentingnya memelihara nilai ibadah haji. Kita ketahui bahwa baru saja kita melewati hari raya Idul Adha yang juga bertepatan dengan hari raya haji, di mana saudara-saudara kita, saudara seiman kita yang mendapat undangan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu melaksanakan wukuf di Arafah dan melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan saat ini mereka telah berangsur-angsur kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji mabrur insyaallah. Tentu tema ini sangat sesuai sekali bagaimana cara kita untuk memelihara nilai-nilai ibadah haji setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji. Dan pemirsa yang belum mendapat undangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan mendengarkan tema kita pada hari ini akan kedepannya dapat undangan Allah dan dapat menjaga nilai-nilai haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Tema kita pada kali ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Tamrin Munte M. Hum. Beliau merupakan mursyid dari Thariqat Naqsabandiyah Besilam Langkat, dan beliau juga merupakan penasihat di Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah Tanjung Pura Langkat. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Sehat walafiat. Masya Allah, sehat ini Buya. Ya, nampak sekali dari
gayanya nih Buya selalu ceria, selalu semangat. Ini menunjukkan sehat lahir batin nih Buya. Amin. Ya. Masya Amin, Allah, ya Allah. luar biasa. Terima kasih Buya sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Langkat kemarin nih Buya. Insyaallah. Insya Allah ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana yang disaksikan tadi, ibu-ibu luar biasa melantunkan zikir dengan nada yang serentak, ya, Masya Allah, dengan suara yang syahdu, lembut, menyentuh ke dalam kalbu. Kita sapa bersama-sama ibu-ibu yang ada di studio. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Masya Allah, luar biasa. Ini ibu-ibu dari yang pertama Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah. Sudah latihan yel-yelnya ibu? Udah. Berapa tahun ibu? Oh, 1 hari, cuman 1 hari. Dipersilakan ibu, Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai perindu surga. Assalamualaikum wahai perindu surga. Salam-salam untuk semua. Salam-salam untuk semua. Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, muslimah teladan yang baik. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan ibu. Masya Allah, luar biasa nih Buya ya. 1 hari luar biasa hebatnya, sampai geleng kepala nih Buya ini. Semua katanya Buya ya. Masya Allah, luar biasa. Ini hebat, luar biasa. 1 hari bisa sekompak ini ya, apalagi setahun ya. Mungkin bisa pakai pukul rebana nih ya. Baik, selanjutnya hadir bersama kita juga Majelis Ta'lim Jatira Salihah. Persilahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Zatira Solehah, Kecamatan Medan Area, ngaji bareng bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Tamrin Munte M. Hum. Pantun ya Bu? Ya. Banyaklah hari di antara hari, tiada semulia di hari Jumat. Marilah ibu-ibu kita mengaji agar senantiasa mendapatkan rahmat. Amin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. TVRI. Baik, tepuk tangan ibu. Masya Allah. Ini agak ragu-ragu bilang cakepnya ini ya. Aminnya pun kurang kuat ini yang terakhir nih ya kan. Ada yang bilang cakep, mudah-mudahan dapat rahmat. Cakep katanya. Harus. Baik, luar biasa ibu ya. Ini yel-yelnya yang sudah dipersiapkan. Insya Allah mudah-mudahan menambah semangat kita untuk mendengarkan tausiah dari Buya kita. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berada di rumah, seperti biasanya kami nanti akan mengajak pemirsa untuk bertanya langsung kepada Buya terkait dengan tema kita. Dan juga ibu-ibu yang ada di studio nanti kami berikan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada Buya kita terkait dengan bagaimana memelihara nilai-nilai ibadah haji. Baik, Buya, ini sudah tidak sabar nih Buya kita mendengarkannya. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan lupa nanti menghubungi di nomor 0811 6100 386 untuk telepon interaktif kepada Buya ya langsung ya. Buya, dipersilakan Buya untuk muqaddimah tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Pemirsa dimanapun Anda saat ini menyaksikan siaran ngaji bareng ini yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, dan ibu-ibu yang ada di studio serta bapak-bapak sekalian,
Pertama yang perlu kita rasakan sampai detik ini, kita masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan apa yang kita lakukan ini kebaikannya cukup besar sekali. Di samping kita suka menghadiri syiar-syiar Allah. Syiar Allah ini pun dilihat oleh pemirsa bukan hanya di wilayah Sumatera Utara, tapi juga di Indonesia dan bahkan mendunia. Karena sudah live, di samping itu dapat dilihat, diaudit melalui media sosial. Karena itu maka kebaikannya akan terus berulang-ulang. Jadi sebanyak orang mendengar kegiatan kita ini, pahalanya mengalir terus. Mudah-mudahan Anda meninggal pun kita nanti asyik tengoknya juga. Mengalir sampai kepada kubur. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bukan kita saja. Terutama seluruh kru TVRI yang mengedit, merekam, dan menayangkan itu juga dapat kebaikan. Apalagi yang kita bahas ini adalah amal yang sangat tinggi nilainya. Yang kata Rasul, sama nilainya dengan jihad sabilillah. Haji itu nilainya sama dengan jihad sabilillah. Nah, kenapa dipelihara? Karena haji itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, persiapan. Orang kalau mau ke haji nggak ada persiapan, nanti nggak jadi ke haji. Jalan-jalan aja. Wisata saja. Nah, haji itu ibadah, maka dia wajib dipersiapkan. Sebaik-baiknya yang kita lakukan manasik. Ini bagian pertama. Berapa tahun kita tunggu sampai kita ditetapkan sebagai jemaah yang akan berangkat. Mau 5 tahun, mau 10 tahun. Yang penting persiapkan terus. Kenapa? Orang yang mempersiapkan dirinya mengerjakan kesempurnaan haji termasuk bagian dari haji. Kalau mati dia, itu matinya dinilai dari orang yang sedang melaksanakan persiapan haji. Maka nilainya pun mati syahid. Sedih kali kuasa, orang tuaku meninggal, masih menasik. Jangan silap, niatul mukmin khairum min amalih. Orang mukmin yang berniat itu lebih baik dari beramal. Maka niat berhaji ini jangan pernah putus dari kita. Jangankan yang belum haji, yang sudah haji pun dianjurkan. Saking gambaran dari mencintai syiar Allah yang agung ini. Yang kedua, haji itu terdiri dari pelaksanaan. Itulah yang disibukkan kita. Dari mengantarkan dan sampai disambut di sana, ditempatkan oleh petugas. Kemudian mereka melaksanakan umroh ya, bagi haji tamattu. Kemudian setelah itu mereka pun haji. Mulai dari tanggal 8 menuju ke Arafah. Sampai hari ini sudah pulang. Kloter yang keberapa sekarang? Kelima. Jadi mereka pulang itu semuanya sudah mendapat gelar haji karena sudah melaksanakan. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Ada bagian ketiga dari haji itu yang tidak kalah pentingnya, yaitu menjaga nilai amal itu. Sebab dalam Islam kita tidak hanya diajari biar kita beramal, tapi kita dianjurkan juga menjaga nilai amal. Maka ada ayat-ayat la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu batalkan sedekah kamu. Kamu sudah bersedekah, jangan batalkan nilainya. Dengan apa? Bil manni wal adza, menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati orang menerimanya. Ya, kita sudah haji, jangan sombong. Kita sudah melaksanakan puasa, jangan bangga. Kita sudah selesai sholat, jangan kita merasa dengan sholat itu kita sudah menjadi orang taat, belum tentu. Kenapa? Karena penilaian itu bukan kita, menilainya itu Allah. Tapi Allah tuntun kita supaya nampak nilai yang diberikan Allah itu dengan amal, dengan usaha. Makanya saudara-saudara kita yang baru pulang dari tanah suci, itu ada kewajibannya yang baru, menjaga nilai haji. Nah, inilah yang ditegaskan Allah dalam suratul Baqarah ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum
fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, fazkurullah, maka banyak kamu mengingat Allah. Fazkurullah, ingatlah Allah. Sebagaimana kamu mengingat orang tuamu, kadzikrikum aba'akum. Bahkan kata Allah, au asadda dzikra, lebih dari situ lagi. Berarti orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ada tuntutan syariat untuk menindaklanjuti haji itu dengan jiwa zikir. Ingat, menyebut berkaitan dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran awal. Sehingga apa? Supaya pemberian Allah yang sangat mahal itu bisa berlangsung sampai husnul khotimah. Jangan sempat kita sudah haji, tapi nilai hajinya tidak kita terima nanti. Kenapa? Karena kita batalkan, kita hilangkan, disebabkan perilaku-perilaku yang tidak wajar. Ya, kita baru pulang dari Sunnah Mekah, tapi jiwa ibadahnya lemah. Ya, makanya orang yang pulang haji itu dituntun dia. Ya, apa tuntunannya? Satu, sebelum sampai dia di rumahnya, dia dijemput di bandara mungkin, atau di asrama haji, dibawa dia pulang ke kampungnya. Maka sebelum dia sampai, hendaklah dia melaksanakan sholat sunat di musola atau di masjid yang terdekat dari rumahnya, serta sujud syukur bahwa dia telah dipanggil dan diperkenankan Allah untuk mendekat kepada Allah di tanah suci yang sangat mulia, tanah suci Mekah. Itu harus dihargai dari harga yang tertinggi pemberian Allah kepada kita, dan harus kita rasakan lebih tinggi dari keluarga kita, lebih tinggi dari harta kita, lebih tinggi dari jabatan kita. Kenapa? Karena yang langsung memberikannya itu adalah Allah, sebagaimana Allah suruh kita menjemputnya, labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua, sebelum kita sampai ke rumah kita, baca Suratul Ikhlas 3 kali, karena itu adab masuk rumah kita. Dan di situ kita disuruh berdoa. Doakan orang yang menjemput dan doakan orang yang menyambut. Sebab doa orang yang baru haji itu doa makbul. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Maka orang yang baru pulang haji ini harus banyak berdoa. Bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari. Maka jangan pelit berdoa, doakan. Kenapa? Banyak kita mendoakan, itu bekas-bekas kebaikan dari Allah, dari kita kepada sesama kita, kepada diri kita, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Masih ada yang 4 lagi. Masih ada yang 4 lagi, Ibu ya. Baik, Masya Allah. Itu masih 2, Ibu ya. Rasanya kurang lagi ya. Masih ada 4 lagi, Bu. Insya Allah sampai jam 10 malam kita di sini. Baik, sebelum kita mendengarkan yang 4 lagi, mungkin ibu-ibu ada yang sudah unek-unek yang mau ditanyakan, siapa yang sudah ya tak sabar lagi lah ya, apa yang mau ditanyakan terkait dengan nilai-nilai ibadah haji, mungkin siapa yang sudah siap ingin bertanya? Kalau tak ada, saya yang bertanya. Ya silakan Ibu, sebut nama dan pertanyaannya. Baik, silakan Ibu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Yohani Sagala dari Majelis Ta'lim Uswatul Hasanah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kiat kita untuk menjaga agar nilai haji yang telah kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Iya Bu ya. Bagus sekali pertanyaan. Iya, bagus sekali dari pertanyaan Bu segala yang ditanya nih Bu ya. Iya. Karena bagaimana kiat nih Bu ya. Udah lengkap pertanyaannya. Silahkan Bu ya. Menjaga nilai haji bagi kita manusia yang banyak kekurangan, kelemahan, apalagi yang tua-tua, ya kan? Yang kadang sudah tua lah baru berangkat haji, haji yang penuh risiko, katakan. Enggak sangguplah kita menjaganya. Mana sanggup kita menjaga nilai haji? Di sinilah kita dituntun untuk tawaduk.
Itu maka ayat itu mengatakan fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda zikra. Pulang kau dari haji, rasakan haji itu adalah pemberian Allah yang paling mahal dan Allah berikan kepadamu nilai yang paling tinggi. Berarti Allah sangat sayang kepadamu. Ingatlah betapa kasih sayang Allah itu kepadamu setiap waktu. Kalau kau ingat kasih sayang Allah itu kepadamu setiap waktu, sisa usiamu menjadi mahal dan berharga. Masa lalumu yang bagaimanapun panjangnya dengan kehitaman dan kesalahan, insya Allah akan pupus dan segala bentuk keputusasaan akan berubah jadi harapan. Kenapa? Karena engkau merasa dekat dengan Allah di tanah suci, dengan engkau ikhlas merenggangkan dirimu dan nafsumu dari hartamu, anakmu, kedudukanmu, jabatanmu, yang selama engkau menekuni itu semua menjadi hijab antara engkau dengan Allah, sehingga engkau merasa jauh dari Allah. Begitu kau tinggalkan masuk ke tanah suci, ingatanmu terus menerus dan sebutanmu kepada Allah, jangan sampai kesan yang mahal itu hilang ketika engkau kembali ke tanah air, kembali kepada suasana hijab yang menghalangi engkau selama ini dari merasakan nikmat-nikmat Allah itu. Maka Allah mengatakan, banyakkan ingatanmu kepadaku, banyakkan ingatanmu kepada Allah, melebihi ingatanmu kepada keluargamu, hartamu, usahamu, pangkatmu, jabatanmu. Supaya apa? Supaya nilai yang sudah kuberikan kepadamu, di mana engkau seperti dilahirkan dari rahim ibumu, di mana engkau telah mendapatkan rasa keagungan bersamaku, di mana engkau merasa dekat kepadaku, di mana engkau telah kusiapkan surgamu, dan seluruh persiapan yang akan kuberikan kepadamu sebagai tamuku, itu jangan sempat lepas sampai engkau husnul khatimah. Maka engkau wajib untuk banyak mengingat, mengharap, dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu setelah haji ini harus lebih banyak kita zikrullah ini Bu ya. Iya. Zikrullah ini yang bagaimana nih Bu ya? Apakah hanya sekedar zikir kita memperbanyak secara lisan, atau ada lebih dari itu Bu ya? Jadi yang ketiga, tadi sudah dua kita sampaikan. Satu, sholat di masjid atau di musola, sujud syukur dan sholat sunat mutlak. Yang kedua, doakan orang yang menyambut, yang menjemput. Yang ketiga, tingkatkan iman dan takwa. Dengan masuk ke kelompok-kelompok orang yang menguatkan iman dan takwa. Mengikuti pengajian, baik pengajian umum di kampung, pengajian di masjid dan di musola, termasuk organisasi IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji, atau ada arisan haji satu keloter. Baik Bu atau ya, mohon ditahan ini Bu ya. Masya Allah, mohon maaf Bu ya. Ini terhubung bersama kita, pemirsa yang ada di rumah, kita sapa terlebih dahulu. Alhamdulillah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dari Pak Siregar di Medan. Pak Siregar ya, di Medan. Silakan pertanyaannya Pak Siregar. Apa yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-cirinya seorang hamba Allah yang pergi ke tanah suci mendapat naungan Allah atau dikatakan haji mabrur, dengan orang yang pergi haji tapi pulang seperti biasa? Apa kira-kiranya ciri-cirinya Pak Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siregar ini dari Medan. Buya, ini langsung bertanya tentang ciri-ciri nih Buya. Mungkin bisa dikaitkan juga nih Buya dengan yang sempat terpotong yang Buya sampaikan. Persilakan Buya. Alhamdulillah Pak Siregar, ikuti penjelasan ini karena yang Bapak tanyakan itu masuk dalam rangkaian penjelasan kita. Jadi menjaga nilai haji yang mabrur itu tadi kita sebut laisa lahul jaza ilal jannah. Disuruh kita sholat, sujud syukur, disuruh kita berdoa, menggambarkan batin kita bersama Allah, dan tidak hanya kita ingin mendapatkannya, tapi juga saudara-saudara kita kalau bisa mendapatkannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Yang ketiga, tingkatkan iman dan takwa, rajin bersilaturahim, wa kunu ma'as shadiqin, mengelompok kepada orang-orang yang betul. Kenapa? Karena pergaulan
bisa mempengaruhi baik itu mental agama, mental iman maupun hal-hal yang lain. Makanya kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh tingkat keagamaan orang yang dijadikannya sahabat dalam kelompok. Karena itu sebelum engkau mengelompok, teliti dulu bagus-bagus. Kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin, berkelompoklah engkau dengan orang-orang yang benar. Itu adalah yang ketiga yang harus menjadi bagian dari orang haji. Walaupun dia sudah tua, kalaupun tidak bisa dia datang sendiri, andaikan ada keluarganya yang membawakannya untuk bersilaturahmi, untuk meningkatkan iman dan takwa, itu adalah amal-amal yang sangat baik dalam keluarga. Antara anak dengan orang tua maupun dari keluarga kepada keluarganya. Itu bagian yang ketiga. Yang keempat, dia di Mekah, di Madinah itu tidak keluar dari masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid apalagi Kuba, mungkin ada Masjid Bilal dan banyak masjid di sana. Makanya orang di masjid tak ada cerita kecuali sholat berjemaah. Jadi nilai yang sudah diberikan Allah menikmati sholat dengan tingkat derajat yang luar biasa. Kalau di sini sempurna sholat berjemaah kita 1:27. Kalau di sana 1:100.000 dan 1:1000. Maka nilai itu harus direalisasikan juga dengan mencintai masjid yang ada di kampung kita. Jadi kalau sana kita terus sholat berjemaah, tentu tanda-tanda orang yang diberikan Allah, tanda hajinya diterima. Di sini kesukaannya sholat berjemaah itu nampak. Tadi muka suka sholat berjemaah dengan orang yang hanya sholat berjemaah tapi belum tentu suka, lain. Kalau dia suka berjemaah, dia persiapkan dirinya untuk berjemaah, hatinya ingin sangat berjemaah, wajahnya menunjukkan kecerahan bahwa dia memang mengharapkan berjemaah, dan ketika dia beribadah itu wajahnya gembira karena merasa bersama Allah, lebih gembira lagi ketika pulang sebab doanya, permintaannya dia yakin didengar dan dikabulkan Allah dan dosanya diampuni Allah. Akhirnya setiap kali dia keluar dari sholat berjemaah, dia mendapatkan jiwa yang baru. Itu harus dirasakan oleh kita semua, khususnya jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci Makkah wal Madinah. Begitu. Itu salah satu cirinya ya. Bahwasanya tadi meningkat ketakwaannya, silaturahminya bagus. Nah, kemudian ibadah berjamaahnya juga meningkat. Ini salah satu ciri yang dipertanyakan Pak Siregar tadi. Jadi masuk dalam penjelasan. Masya Allah. Tentu kalau pulang dari sana semakin ringan beramal soleh ini. Memang mesti begitu. Kalau terasa berat, itu setan menghadang. Apabila lidahmu terasa berat untuk berzikir, mengulang wirid yang kau lakukan, maka itu adalah kehendak setan yang sedang mengekang di dalam darahmu. Lawan. Itulah lapangan mujahadah itu. Melawan penghalang-penghalang. Sehingga sampai engkau berwirid itu enteng kembali. Ketika engkau enteng menyebut dan berwirid, itu berarti kau kembali ke suasana. Di mana wiridmu itu mesti kau lakukan terus-menerus. Supaya jiwamu tenang. Andai kata kau tidak berwirid, ketenangan itu berubah menjadi gelombang kegelisahan. Baik. Ketika orang yang pulang haji ini datang rasa jarang dia berzikir, jarang dia membaca Quran, itu terasa gersang ini Bu ya? Iya, cepat atau lambat kegersangan itu akan terasa. Nilai kemuliaan itu akan lepas. Seperti orang yang tidak pernah ke haji sama sekali. Jangan-jangan sholat pun tidak lagi dilakukannya. Lepas tidak merasa wajib. Kenapa? Karena batinnya dijauhkannya dari Allah. Ada ayat Allah yang mengancam kita karena perilaku kita sendiri. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Kalau kau palingkan dari kau palingkan dirimu dari aku, dari sudah berzikir, beribadah, lalu tidak kau lakukan, sisa usia yang kau isi selanjutnya akan berada dalam tingkat kesulitan dan kepayahan. Jadi kalau kita banyak menghadapi masalah kesulitan dan kepayahan, salah satu alat ukur untuk melihat penyebabnya, apakah sudah banyak meninggalkan wirid yang kita kerjakan. Kalau betul, kembalilah ke jalan yang benar.
supaya kesulitan itu dengan sendirinya pun bisa terlepas. Baik, Masya Allah, ini luar biasa Buya. Baik, kita persilakan kembali nih Buya kepada ibu-ibu dan pemirsa yang ingin bertanya kepada Buya, dapat menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah pentingnya memelihara nilai haji. Dan ibu-ibu yang ada di studio juga akan kita berikan kembali kesempatan. Ada yang ingin bertanya Ibu? Ada? Silahkan Ibu. Dari Majelis Taklim Jatira Salihah ya. Silahkan Ibu berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian Zatira Soleha. Saya bernama Ibu Erliza. Ingin mau mempertanyakan Ustadz, bagaimana caranya bahwasanya pulang dari Mekah itu kita bisa menjaga adab dan perbuatan dan ucapan kita agar tidak bisa hilang kalau kita udah pulang ke Indonesia. Baik. Hanya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, mungkin kalau pulang haji ini kan ada orang yang ngomongnya asal asbun aja nih Buya ya kan? Ya. Semakin lancip ini Buya, ya kan? Suka masih menyinggung perasaan orang, ngomong dulu baru berpikir gitu Buya. Ini macam mana Buya? Ciri-ciri seperti ini apakah haji mabrur atau bagaimana solusinya nih Buya? Ya. Ayat Allah mengatakan, "Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Orang yang sedang melaksanakan haji itu wajib dia menghindari rafas, kata-kata keji, kata-kata yang mengundang hawa nafsu, itu wajib dijauhi. Asal dilakukan terjadi pelanggaran adab. Wala fusuq, jangan lakukan fasik, perbuatan yang menyebabkan kita jatuh kepada fasik, apakah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Wala dijal, jangan bertengkar, menggunakan kata-kata menyakiti dan orang lain, mengundang orang lain untuk membalas. Akhirnya terjadi pertikaian, pertengkaran, jidal. Nah, ini kesadaran yang kita jauhi ini kenapa? Karena kita tahu berada di dalam pantauan, pendengaran, dan penglihatan serta pengawasan Allah yang tidak mungkin putus dari kita. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Satu kalimat, satu huruf yang terlepas dalam lapas yang kau sebutkan tidak akan lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Itu prinsip akidah. Maka saya pun yang berkata saat ini, itu tidak hanya direkam oleh TVRI, tapi termasuk direkam oleh malaikat raqib dan atid. Begitu. Kalau kita sadari itu, maka jangankan melaksanakan haji. Sesudah pulang apatah lagi. Makanya orang yang pulang haji itu, insya Allah kata-katanya tidak akan menyakitkan hati. Kenapa? Karena dia sudah teruji dengan orang banyak di sana. Dia pulang dalam keadaan sehat, berarti dia bergaul dengan orang berbangsa-bangsa di dunia. Begitu Allah memudahkan dia bisa berbahasa dunia. Bahasa apa saja yang dihadapinya, bangsa apa saja yang dihadapinya, diberi Allah dia kemampuan berbahasa dengan mereka. Apa yang disebutnya? Yang mendengarkannya orang Inggris paham. Orang Prancis paham. Jepang paham. Semua yang melaksanakan haji dari bangsa-bangsa paham tentang apa yang dikehendakinya. Kenapa? Allah beri dia di situ semangat untuk berbahasa internasional. Begitu Allah sayang sama kita. Bahasa apa itu? Bahasa internasional itu, Bu? Bahasa isyarat. Apa pula bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris lama kursusnya. Ini bahasa yang tidak pakai kursus langsung bisa. Bahasa isyarat semua orang paham. Bilang aja lah begini sama orang Arab tuh, pasti dipikirkannya makanan. Betul? Nah, kenapa bisa berbahasa itu? Begitulah sayangnya Allah sehingga kita di Mekah itu bisa bergaul dengan siapa saja. Dan kalau sudah teruji kita bergaul dengan siapa saja, insya Allah terbawalah itu sampai ke tanah air. Sehingga yang renggang jadi rapat, yang selama ini tidak bercakapan jadi akrab, sama ini menjadi musuh jadi kawan yang baik, selama ini tidak bisa menolong malah memberi pertolongan. Dan itu akan menjadi bagian dari kehidupan orang yang sudah haji, dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka yang punya keluarga yang baru pulang haji, karena keluarga wajib menjaga hajinya orang tua atau salah satu keluarga mereka yang haji. Kenapa? Itu pandangan orang.
Itu anaknya alhamdulillah baik-baik karena ayahnya baru pulang dari Mekah. Anak baik dihubungkan dari pulang dari Mekah. Saya yakin kalau belanja di sini insya Allah tak nokoh. Kenapa? Itu keluarganya haji. Ini perlu kita perbanyak pandangan-pandangan positif, sangkaan-sangkaan yang baik. Itu artinya apa? Keluarga wajib menolong keluarganya menjaga kemuliaan haji dan hajah. Masya Allah. Jadi Ibu, walaupun modal naam la halal haram, belanjanya udah buntelan Udah nih, Bu. Ya? banyak. Karena bahasa isyarat nih Bu. Ya. Isyarat, Bisa 5 rial katanya. Iya. 4 rial. Tinggal gini aja bilang udah paham semua bangsa. Masya Allah. Begitulah sayangnya Allah sama ibu-ibu hajah dan Baik, Masya Allah. Jadi supaya kita bisa mengontrol ucapan kita Iya. nih, Buya, tentu dengan zikrullah ini. Iya. Ingat kepada Allah bahwa Allah menyaksikan nih, Iya. Buya. Perasaan Allah mengawasi itu jangan putus. Baik. Termasuk kita di sini berada di bawah pengawasan Allah. Itu kuncinya, Buya, Itu ya? kuncinya. Sehingga perkataan dan perbuatan kita tetap pada apa yang kita kehendaki. Ngaji bareng, apa namanya? Ngaji bareng bersama. Ngaji bareng di TVRI. TVRI nyaman. di hati. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Saya lihat dah ada yang ngantuk, Buya. Iya. Berat kali ngangkat tangannya, Buya. Makanya kalau sudah masuk acara ngaji bareng, itu banyak ibu-ibu. Siapa gaknya ustadznya, apa pembicaraannya. Itu aktif itu di kampung-kampung. Oh, Di kampung-kampung TPR ini tetap menjadi perhatian masyarakat. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ini udah artis-artis ini, Buya. Ya? Iya. Iya, Masya Allah. Sudah ditonton ini, Buya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 dengan judul pentingnya memelihara nilai ibadah haji. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan pemirsa, mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Ya silakan. Haji, Pak Ustadz. Boleh? Boleh silakan Ibu, boleh di luar haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gusti dari Jatira Soleha. Ustadz, bagaimana kita caranya mengajak seseorang yang sangat susah untuk mengaji, misalnya majelis taklim atau dia memakai hijab, itu sangat keras sekali pendirian tidak mau. Apa kiatnya supaya dia itu mau, Ustadz, sementara umurnya sudah lebih dari setengah abad. Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gusti ya? Ibu Gusti dari Bali, Bu ya? Oh bukan ya? Dari Medan ya, Medan. Iya Bu ya, ini pertanyaannya bagaimana strategi nih cara kita untuk mengajak orang yang umurnya setengah abad atau seperempat abad tadi Bu? Oh setengah abad ya Bu ya. Yang malas ngaji, ngajak ngaji nih Bu ya. Kaitkan juga bisa nih Bu ya terkait dengan nilai-nilai haji nih. Betul. Bu, ya. Persilakan Bu ya. Jadi kewajiban dakwah itu kewajiban yang kita bawa sejak kita balik. Balik kita sudah dapat kita satu kewajiban, ud'u ila sabili rabbik. Ya, ajak olehmu. Balighu anni walau kana ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maka setiap muslim dan muslimah adalah da'i dan da'iyah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman bagaimana biar orang ikut kepada kita? Prinsip yang harus dijaga adalah fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah itu kepada siapapun engkau wajib berlaku lemah lembut. Karena manusia ini hatinya cenderung itu kepada hal-hal yang lemah lembut. Maka Allah yang paling banyak namanya itu melembutkan orang-orang hamba-hambanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Latif. Itu cukup banyak sebutannya berulang-ulang dalam Quran. Supaya setiap kita suka membaca, berarti membacanya melembutkan hati. Dan kalau sudah hatinya lembut, insya Allah tidak pun mau dia mengikut di depan kita, berhasil kita membuat dia suka mendengar. Jadi yang paling pantang, jangan lakukan sesuatu yang membenci orang. Maka dilarang dalam Islam mencaci maki agama orang lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan kau caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Berarti yang tidak sepaham dengan kau, tidak seagama dengan kau. Jangan kau caci maki sembahan mereka. Fayusubbullah
Nanti mereka balas lalu mencaci Allah. Allah sudah berikan satu garis, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kamu baginya agamanya. Artinya sepakat kita tidak saling menyalahkan. Biarlah mereka mengamalkan agamanya dan kita mengamalkan agama kita. Dalam kehidupan bersama kita hidup harmoni. Itu yang dijadikan Allah. Ya ayuhan nas, inna ja'alnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila li ta'arufu. Ciptakan sifat-sifat ta'aruf. Ta'aruf hanya bisa dicontohkan oleh orang yang arif. Orang yang arif adalah orang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah bagaimana mempelajari orang lain yang dengan kelebihan kekurangannya kita bisa mendekat kepadanya. Suami istri pun kalau tidak dipahami siapa suami kita, bisa kita tambah jauh. Istri kita pun bertahun kita sama dia, bisa tambah jauh. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dia dan tidak menciptakan sifat yang membuat dia bisa dekat dengan kelemahannya kepada kita. Jadi kalau ibu tengok ada umur 50 tahun atau 60 tahun tak juga mendekat, jangan sakiti hatinya. Ciptakan suasana-suasana yang membuat dia bisa melakukan yang baik. Saya punya pengajian yang jamaahnya tua-tua. Jangan streskan dia. Jangan kasih sama dia amalan-amalan yang payah dia hafal. Iya. Itu makanya haji itu tidak ada bacaan yang wajib. Jangan stres itu yang lansia-lansia tuh. Kalau sempat orang tuh merasa yang buku setebal ini untuk dihafal, menengoknya saja domam dia. Muak tobalnya itu digantunglah macam jimat. Tidak ada bacaan yang wajib di dalam haji supaya semua yang dipanggil Allah itu bisa masuk. Maka ajari dia dengan batinnya supaya merasa bersama dengan Allah, meminta dengan bahasa dia kepada Allah, karena tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Kalau itu kita suarakan kepada mereka yang usia 80 atau 70 atau 60, 50, dengan itu kelemah lembutan itu, insya Allah dia akan ikut. Masya Allah. Tentu dengan pendekatan personal nih ya. Kasih sayang. Iya, mungkin pertama kirim dulu makanan, jumpa ngajak ngobrol. Gak usah ngajak ngaji dulu Nggak ya. usah, jangan belakangan itu. Begitu datang, kemana aja selama bahkan ini? jangan sebut pengajian. Tapi sebut ngobrol-ngobrol tapi giring dia kepada agama. Ngobrol-ngobrol giring dia kepada agama. Baik. Lama-lama dia sendiri sadar. Ini macam ngaji kurasa ini. Iya. Senyum saja lah. Kenapa? Ini ibu ngaji udah tua, nggak ngaji, bertambah datang Bu ya. Jadi kau atur aku. Bertengkar dia kan. Begitu datang ke pengajian, datang ibu yang satu lagi, ya ibu tumben datang katanya Bu ya. Besok-besok tak datang lagi. Apa mimpi semalam maka datang ibu, kata pula lagi. Jadi tentu dengan pendekatan personal, yaitu dengan akhlak nih Bu ya. Sehingga kalau sudah dekat secara personal, maka apapun ucapan kita, apapun ajakan kita, dia akan lebih mudah mengikutinya nih Bu ya. Inilah dakwah bil hal ini Bu ya. Bil hal. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu pertanyaannya. Dan pemirsa kami ajak kembali nih untuk bertanya langsung kepada Buya. Oh ada nih, sudah di studio. Silahkan Ibu, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Nama saya Trisusilawati. Saya mau bertanya kepada Ustadz, kalau kita berhaji itu wajibkah kita di sana berkurban? Dan kalau misalnya kita berkurban di keluarga, itu lebih afdol yang mana? Apakah masing-masing satu per keluarga atau kepala keluarga saja? Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, Ibu Susilawati ya. Susila, Ibu Susi ya. Jadi Bu ya, ketika jamaah haji ini berangkat ke sana kan biasanya mereka ada yang berkurban di sana, ada yang berkurban di tanah air. Ini mana yang utama Bu ya? Kemudian kalau satu keluarga tuh bagaimana nih Bu ya? Walaupun udah lewat nih Bu ya, kedepannya jadi pelajaran ini. Persilakan Bu ya. Sebenarnya menyembelih itu ada yang hukumnya wajib sebagai bentuk dam bagi yang haji. Seperti haji tamattu itu wajib dam. Jadi dia menyembelih di sana bukan kurban, tetapi sembelihan namanya. Tapi sembelihan di Yaumun Nahar mulai tanggal 9 ya, 10. Tanggal 10 sampai hari Tasyrik itu baru kurban. Baik bagi jemaah haji maupun tidak haji, maka sangat dianjurkan
man wajada lahu sa'ah falam yudahi wala yakrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak berkurban, jangan dekat tempat solat kami, kata Rasul. Jadi Rasul tidak suka bagi orang yang menyembunyikan nikmat Allah dalam dirinya. Jadi sangat dianjurkan. Memang satu kambing satu orang, atau unta atau lembu satu ekor 7 orang. Bagi yang mampu, bagi yang tidak, 1 orang pun untuk keluarganya diniatkannya sudah boleh. Baik. Nabi berkorban untuk dirinya dan keluarganya serta umatnya yang tidak mampu. Makanya umat Nabi Muhammad yang tidak mampu berkorban jangan kecil hati. Sebab kita sudah dimasukkan Rasul dalam korbannya. Begitu sayangnya Nabi itu kepada kita. Tapi jangan diandalkan sayangnya Nabi, lalu kau kenapa tak berkorban? Oh, aku dah masuk dalam kelompok korban Nabi. Nanti kalau berkorban aku keluar dari situ. Maka karena itu jangan lagi berkorban supaya tetap sama Nabi. Itu pikiran yang apanya itu, yang konyol. Adalah yang disuruh Nabi itu adalah berkorban kalau kita sanggup sebagai tanda mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya? Baik, Masya Allah. Tentu melihat kondisi nih Bu ya, Ya. bahwa kurban itu juga ada hablum minan nas nih Bu ya. Kalau di tanah air tentu lebih banyak yang merasakan manfaatnya nih Bu ya. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang tak pernah makan daging kecuali 2 momen. Satu momen hari raya Idul Adha, satu lagi momen pesta perkawinan. Karena tak sempat, tak mampu dia makan daging, ya kan? Dan kemudian tadi tentu lebih banyak lebih bagus ya. Kalau 1/7 itu juga bagian lebih banyak lebih bagus. Kalau ada kemampuan 1 orang 1 ekor lembu atau 1 orang 10 ekor lembu, biar banyak cepat menuju surga nih Bu ya. Iya. Baik Bu ya, kalimat ikhtitam Bu ya, singkat Jadi. saja Bu ya, waktu kita sudah sangat singkat, persilakan Bu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, baik di studio maupun pemirsa di mana saja kita berada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada sore hari ini sangat berharga sekali menyangkut soal pemeliharaan nilai ibadah. Maka dalam Quran selesai kita sholat disuruh berzikir, selesai puasa kita disuruh bertakbir, selesai haji kita disuruh memperbanyak zikir. Artinya zikir itu adalah amalan yang tiada putus dari kita. Untuk apa? Sebab Allah, kau sibukkan hatimu berzikir kepadaku kata Allah. Ku penuhi hatimu dengan kekayaanku dan ku tenangkan tanganmu dari capek berusaha. Tapi kalau kau sibuk kepada duniamu melupakan aku, ku miskinkan hatimu daripada karuniaku dan ku sibukkan badanmu untuk mencari apa yang kau inginkan padahal tidak akan pernah sempurna. Itu berarti mari kita dalam hidup ini, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyakkan zikir dan bertasbih pagi dan sore. Karena itulah ditandai orang zikir adalah orang yang hidup. Orang yang tidak mau berzikir adalah orang yang mati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Buya atas tausiahnya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita ya, bahwa semakin ingat kepada Allah. Allah mengawasi kita nih Bu ya, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah melihat gerak-gerik kita, batin lahir kita, sehingga mulai dari detak hati kita tidak akan ada rasa hasad, iri, dengki, dalam hati kita tidak akan ada buruk sangka, lidah kita tidak akan berdusta, lidah kita tidak akan menyakiti orang lain, perbuatan kita tidak akan menzalimi orang lain, semuanya akan mencerminkan akhlak yang mulia ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan ibu-ibu terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.